Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-fatihil. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala shalli wa sallam wa ala alihi. Selamat siang semuanya, alhamdulillah. Malam hari ini berada di jalan. Jika bisa dimaksudkan kalau kita masih di bab yang tentang iman, masih tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, al-imanu tawakal iman itu nisfani, karena bahwa Panis pun aku yang sebagian itu disokri terkepung dalam sabar. Panis pun ada oleh sebagian untuk bersyukur dalam syukur. Sedikit mengilas tentang iman itu dalam hadis ini berdua bagian. Ternyata iman itu ya bagian. Bagian yang pertama terletak pada sabar. Lalu yang kedua terletak pada syukur. Jadi nyatanya orang itu ya dua perkara itu. Dua perkara itu artinya kalau bersabar, saya syukur. Kalau nggak bisa syukur, saya sabar. Dua-duanya dijamin masuk surga. Orang bisa sabar, masuk surga. Bahkan kalau yang bisa sabar itu ya, dia sedang bersama dengan Allah. Orang yang mampu bersabar dengan keadaannya, dengan kesiapannya, dengan apapun yang sedang menimpa kepadanya, ya dia sedang bersama dengan Allah. Tapi syaratnya sabar itu ya harus ridho dulu, harus bisa rela, harus bisa rela, harus mampu melihat bahwa itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kalau misalkan dalam sebuah kejadian yang menimpa kepada kita, tentunya nggak enak, yang nggak enak kan sering ya yang nggak enak. Kalau berbeda, nggak enak. Kalau misalkan kita memahami bahwa tidak uangnya kita itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat bahwa itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa tenang. Tapi kalau tidak mampu melihat bahwa itu adalah takdirnya Allah, ya tidak bisa sabar. Nah, kalau misalkan bisa mampu melihat itu takdirnya Allah, maka mampu untuk menjadi orang yang ridho. Setelah ridho baru bisa sabar. Tapi bukan berarti kemudian ridho itu ya sudah pasrah, tidak mau melakukan apapun, tidak begitu juga. Ridho dalam konteks kita paham bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah ruah kepada kita, maka bisa sabar. Inna Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nggak tanggung-tanggung. Jadi Allah membersamai orang-orangnya sabar. Cuman kalau sudah terlalu merasa gawat, terlalu merasa genting, seolah-olah kita itu sudah ditinggalkan Tuhan aja. Makanya kalau sudah merasa ditinggalkan Tuhan, kita malah tidak bisa sabar. Ya kan? Akhirnya kebergantungannya kepada Allah juga lambat laun
akhirnya akan sedikit demi sedikit terkikis. Keimanannya, kayak tadi yang iman, keimanannya kalau nggak bisa sabar, kita langsung kikis. Memang dikiranya ketika Allah memberikan ujian, Allah diam saja. Apa Allah tidak mempersiapkan solusi? Apa Allah kemudian saking bencinya sama kita dikasih tidak enak terus? Kan nggak begitu juga. Pertanyaan yang seperti itu harus dimunculkan dalam konsep semacam ini. Bahwa kita belajar sabar, Allah bersama kita. Sebenarnya kalau sudah bisa sabar, kalau kemudian merasa bahwa kita sudah bersama dengan Allah, ya sudah tenang saja. Tidak ada masalah artinya. Kemudian yang kedua syukur. Syukur itu biasanya dalam kondisi sedang diberikan kenikmatan semua. Sedang diberikan kenikmatan semua. Ya bentuk kenikmatan itu banyak. Dan semua kenikmatan itu seyogianya harus disyukuri. Kita ini lebih fokus kepada sesuatu yang tidak enaknya ketimbang nikmatnya. Padahal antara tidak enaknya dengan nikmatnya itu aslinya banyak nikmat. Tidak enaknya itu bisa dihitung, tapi nikmat itu nggak bisa dihitung. Coba aja, ketidakenakan kita itu bisa dihitung, tapi nikmat, nggak bisa dihitung. Satu saja dari yang kita rasakan sehari-hari, jempol bisa oyek, itu nikmat yang kita bisa hinggai. Bayangkan jempol kita nggak bisa oyek, enakan pikiran kita, ya kan? Baru jempol satu. Nah, ini kita lupa bahwa ini harus disyukuri juga. Oh, yang kita fokuskan kepada sesuatu yang tidak enak, sudah susah untuk bersyukur. Makanya Rasulullah SAW memberikan nasihat untuk kita semuanya. Lihatlah orang-orang yang di bawah, jangan kau melihat orang yang di atas. Karena hal yang semacam ini akan membuat batin kita itu tenang. Akan kita bisa memandang nikmat Allah itu tidak bisa terbatas yang mengalir kepada kita. Gitu. Nah, kalau sudah bisa melihat yang di bawah, maka ya kita akan syukuran terus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semakin tidak bisa bersyukur, sebetulnya nikmatnya semakin berkurang. Semakin tidak bisa bersyukur, nikmatnya semakin berkurang. Semakin bisa bersyukur, nikmatnya semakin banyak. Kan teorinya begitu. Ya, insya Allah. Sungguh jika kamu bisa bersyukur, maka menambahkan nikmat kepada Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu ingkar, azab itu pedih kata Allah. Pilihannya syukur atau tidak syukur. Syukur atau ingkar. Syukur kita nikmatnya. Kalau ingkar, Allah mengancam azab itu pedih. Nah, kalau sudah ingkar itu artinya sudah meniadakan Allah dalam hal kita melihat bahwa yang mengalir kepada diri kita itu harus disyukuri, tapi kita lupa. Nah, begitu. Makanya sobat-sobatnya cuma dua itu problem hidup kita yang kita hadapi, butuhnya sabar sama syukur. Nah, dan ini termasuk bagian daripada iman. Jadi perawatan iman, kita bagaimana merawat iman, ya sabar dan syukur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu faidul fakki la yaftiku mu'min.
Yang namanya iman itu diantaranya adalah seseorang harus bisa menjaga disebutnya kepada amarah, amarah, ngewek, ngodok, benci kepada orang. Nah, karena di sini pesannya itu jangan membunuh. Seorang yang mukmin itu jangan membunuh orang mukmin. Larangannya begitu. Ini kayak sini dengan apa? Kaitannya dengan membunuh. Kalau membunuh itu puncak amal. Orang sampai berani membunuh itu adalah puncak amal. Saking puncaknya, emosinya tidak terkontrol sampai akhirnya berani membunuh. Ada istri yang dibunuh suaminya, begitu juga sebaliknya. Atau kepada anaknya, orang tuanya, tetangganya sebanyak, saudaranya sendiri, sahabatnya sendiri, bahkan bisa saling bunuh itu kenapa sebabnya? Awalnya karena tidak bisa menjaga amarah. Nah, amarah ini harus diredam, harus dijaga. Seberapa sih sakitnya orang ketika dilecehkan? Seberapa sakitnya sih orang ketika orang itu menghina kita? Menghina itu karena kita merasa mulia, dihina kemudian kita merasa tidak enak karena kita merasa mulia. Mereka kalau nggak merasa mulia dihina itu biasa saja emang karuan ya. Oh boleh saya ingat nih memang pancene besok kewat boleh. Izin kemarin. Jadi kalau misalkan ada orang yang menghina lalu kemudian kita ini respon terhadap hinaan itu adalah bahwa kita nama saya yang sebut jengkel ya diterima dengan hinaan itu ya artinya dia belum bisa memahami makna daripada dibalik hinaan orang. Hinaan orang itu aslinya adalah ujian bagi orang lain yang dihina itu. Diuji dengan hinaan itu ya Nabi Muhammad, wah, difitnah Nabi Muhammad, biasanya dijelek-jelekan, ya sudah makanan sehari-hari. Bahkan sampai kepada fisik, ya diludahi, dilempari kotoran. Ya, kalau kita gimana kita dilempari kotoran? Spiritunya betul. Nabi Muhammad tidak membalas, kenapa tidak membalas? Karena beliau memahami bahwa semua yang datang kepadanya itu adalah ujian. Kalau ujian itu adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah jadi, kok kita nggak terima? Kalau misalkan tidak bisa meredam amarahnya, maka makomnya itu naik. Posisi dia di sisi Allah makomnya naik. Tapi kalau misalkan kita luapkan amarahnya, itu tidak ada ujian. Kalau gagal gimana? Yang bakal gila diulang lagi dengan permasalahan yang sama. Dan kayak ada satu sahabat yang pernah meminta wasiat kepada Nabi Rasulullah Ausini, wahai Rasulullah wasiatilah. Nabi Muhammad itu cuma ngomongnya lantak artinya wah jangan marah. Para dadamira sampai berkali-kali wasiatkanlah kepada aku. Jawabannya tadi lantak artinya wah adanya. Karena ternyata ketika orang itu muncul amarah, maka seperti akalnya itu hilang. Dia bisa mikir. Setelah selesai ada tragedi, baru nyeselnya belakangan. Istri kepada suaminya, wah, tanding, ngomongnya sampai fisik ya. Setelah selesai, dia nyesel. Gak ada ceritanya amarah itu selesainya nggak nyesel nggak. Paling minimal ya kalau nggak nyesel, rasa nggak enak ketemu sama orang itu. Ngerasa nggak enak ketemu sama orang itu kan nggak enak. Dan itu siksaan batinnya. Artinya kalau orang melampiaskan amarahnya itu tidak bisa merawat batinnya.
Artinya badannya sedang disiksa oleh dirinya sendiri. Kan nggak enak. Kalau semacam itu gimana? Ya dia belum bisa merdeka. Dan saya kira hampir semua orang ya, awalnya itu pemarah. Hampir semua orang pemarah. Apalagi bergejolak mulainya. Ya, ada yang dari kecil, dan mulai remaja, ataupun dewasa itu. Gejolak amarah kan tambah tinggi kan begitu ya. Dan seterusnya. Oh, nambah kuat, meredam lagi gitu kan. Gitu. Jadi itu eh, termasuk kaitannya dengan keimanan itu menjaga agar sampai tidak memuncak marah, apalagi sampai membunuh. Alhamdulillah. Kalau sudah sampai membunuh, dosa membunuh, kisosnya itu dibunuh lagi. Ketika sudah membunuh, kisosnya dibunuh. Makanya ada hadis al-qatil al-maqti finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Enggak, dua orang sama-sama mukmin bertikai sampai berantem, salah satunya mati, dua-duanya masuk neraka. Loh, kenapa dua-duanya masuk neraka? Sampai bertanya, kok yang dibunuh itu masuk neraka? Kalau yang dibunuh sih kawan ya, ini dibunuh, kenapa masuk neraka? Karena dia terbunuh itu gara-gara gak sempat membunuh. Gak sempat membunuh. Cuma kalau kesempatannya dia yang membunuh, dia yang membunuh ya. Jadi keduanya saling punya etikat mau membunuh. Makanya yang dua itu adalah niatannya. Oh, makanya kalau sama muslim, sama mukmin, jangan sampai ngomong sampai bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqa wis nyiptakaken sapa Allah Gusti Allah al iman iman. Wa hafahu lan maesi sapa Gusti Allah iman. Wa matahahu lan alam sapa Allah iman bisa mahati lawan loman wal hayati dan ayat kuman. Wa khalaqa lan istadaka sapa Gusti Allah al-kufra al-kufur Al-Zam Mahmud dan Nansat Sapa Gusti Allah al-kufur bil bukhli lawan medit wal jafa'i lan waqar. Jadi Allah setelah menciptakan iman itu, Allah setelah menciptakan iman, Allah kemudian menghiasi iman. Nah, jadi dihiasi imannya, lalu kemudian Allah juga ngalim, memuji, menghias dan memuji imannya seseorang. Hiasan imannya orang dan pujiannya imannya seseorang, Allah itu apa? Bisa menghati kelawan loman. Loman itu apa? Dermawan. Dermawan itu nggak mesti memberi dengan nilai materi. Dermawan. Jadi kita jangan sampai berpikir bahwa dermawan itu harus kaya. Enggak. Dermawan itu ketika kita bisa memberi kepada orang lain, itu sudah dermawan. Baru kemudian kita memberi. Kita bisa memberi kepada orang lain, lalu kita memberi, itu sudah termasuk dermawan. Loman. Tapi kita bisa memberi, lalu kemudian kita tidak memberi, maka bisa. Jadi berarti beliau apa? Nah, ini termasuk perhiasan atau pujian kepada iman seseorang. Jadi gampangnya gini, orang yang imannya baik, imannya bagus, imannya sempurna, gampangnya pasti loban. Kenapa pasti loban? Karena orang yang beriman kepada Allah
ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita itu harus kembali kepada Allah juga. Bentuknya apa? Ya bentuknya bisa nafkah kepada keluarga, bentuknya bisa zakat, bentuknya bisa sedekah, ya kan? Bentuknya bisa infak, bentuknya bisa memberikan pertolongan, bentuknya bisa memberikan solusi dengan pikirannya, bentuknya bisa dengan melakukan pekerjaan yang kita lakukan. Tenaga kita banyak bentuknya. Jadi loman ringan ketika membantu ringan. Ternyata perhiasan iman dan Allah menguji keimanan seseorang itu dengan sebab dia mampu menjadi orang yang dermawan. Yang kedua, wal hayati dan punya rasa malu. Berisi. Isin termasuk bagian daripada iman juga. Awal orang melakukan apapun yang dia kehendaki tanpa berpikir itu memalukan atau tidak, itu gara-gara iman. Mabok, misalnya mabok, wong kampung berubah bagi dia pemabok misalnya. Itu kan berarti kan tidak punya malu, malah berbangga diri dengan mabuknya. Jadi kalau mabok itu kan berarti tidak punya rasa malu. Adiknya masih dua isin, iya mabok tapi ngumpet, masih isin, tapi kok dia di sini besok isinya masih nih urusan wow. Oh, kayak parameternya adalah punya rasa malu. Semakin rasa malunya semakin besar, maka dia akan semakin hati-hati. Ya kan? Sebenarnya bukan kepada orang, aslinya bukan kepada orang, aslinya kepada Allah. Sebab namun yang buang baik, namun nak buang berbeda. Iya, kalau nak buang berbeda. Tetap lakoni. Bila kesuruh yang mabok kan, apa kasih bodoh. Nah, berarti tetap mabok. Jadi sama tidak berubah. Malu di hadapan Allah dan malu pula di hadapan manusia. Kalau cuma malu di hadapan manusia, berarti dia sedikit banyak telah menuhankan manusia. Di sini manusia soalnya. Ini Gusti Allah beli. Itu contoh dari mabuk. Ya apapun itu pekerjaannya, apapun itu bentuk perilakunya, malu tidak. Jadi pengen jalankan mengalami isi dulu. Nah, ternyata kayak juga bagian daripada iman. Nah, namun misalnya gue isir, terus dialogan, berarti Allah Subhanahu wa taala yang alam Gusti Allah taala menguji atau membias imannya. Kebalikannya, Allah setelah menciptakan kekufuran ingkarnya manusia kepada Allah, itu ternyata bil bukhri dengan sebab apa bu? Medit dengan sebab medit oh ini bersih pelit banget. Oh, tadi loman, ya kan? Orang yang imannya dipuji sama Allah, imannya yang dihiasi sama Allah, cirinya loman. Kebalikannya, yang dibenci, yang tidak disukai sama Allah, cirinya bukul, medit. Jadi orang sing enteng, sing loman, ada medit. Jadi ini apa namanya? Kebalikannya begitu. Ya memang kebalikannya begitu. Jangan ini baik, ingat-ingat baik. Kalau loman, nggak berarti mana sehat. Kalau misalnya pilihan yang medit, padahal anak jelas, anak kecil, jelas medit. Oh berarti khawatir
Tidak ada kekhawatiran, berarti kan punya kekhawatiran Allah nanti nggak boleh bikin ngasih rezeki lagi. Oh berarti Allah kasih rezeki. Kan kita paham katanya orang sodako kan lipatnya datang menjadi 10. Oh katanya enggak. Ini kan kayaknya sama gimana? Orang yang yakin karena Gusti Allah, ucapannya Rasulullah benar, dia nggak bakal pusing. Kenapa kemudian? Ya, gitu kan. Dan memberi itu, contoh memberi ilmu, memberikan pemahaman ilmu kepada orang lain, maka Allah akan menambahkan ilmu. Berarti kan saudara ilmu, Allah akan memberi ilmu di 10 lagi, nambah ilmu, nambah memberikan lagi, tambah lagi ilmu, tambah lagi ilmu. Maka cuma termasuk dalam urusan ilmu. Maka ilmu nggak boleh ya diimperti, itulah boleh lewat ilmu. Sakti dengan yang kedua pada Jafari wangkok berapa? Keras kepala itu ya angel diwarai, angel di nasihati. Jadi dia nggak peduli siapa yang berbicara kepadanya, dia tidak peduli nasihat dari siapa. Nah itu sebuah cilik umurnya dua kita bisa itu tuan kok. Padahal yang namanya kita itu sesuatu yang muncul dari mulut orang, jangan pernah melihat orang ini siapa, tapi apa yang dibicarakan gitu. Itu masih dalam sing ngomong Udin gimana? Apa sih dia bilang Udin? Tanpa melihat Udin ngomong apa. Oh, Udin ngomong apa? Oh, jadi dalam Udinnya tinggi, dalam dikit omongannya. Nah, jadi wangkot termasuk perbuatan yang menolak kebenaran. Iman itu akan sehat ketika dia welcome dengan nasihat, dengan wasiat, dengan mau'izah hasanah. Pokoknya ciri ya, namunan misalnya dia ngomong sih bagus-bagus, paling merasa adem terus terima, oh, berarti masih sehat. Tapi kalau misalkan anak ngomong bagus, anak ngomong baik, nasihatnya bagus, omongannya bagus, baik, kita langsung enak. Nah, berarti ciri bahwa wangkok hati, wangkok hati kan. Istilahnya keras kepala, aslinya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis Nabi. Maqala lan ta'uzahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala tatkala nulis manjing sapa ahlul jannati ahli swarga al jannata in swarga wa ahlun nari lan ahli neraka an-nar neraka Allah maka perintah sapa Rasulullah taala bi ay yufraja lawannya kita ngetokaken minan nari saking neraka man wong sapa man wong kana kang ana itu fi qalbihi dan tetap di dalam hatinya wong miskon musabatin saat bote apa semut kecil pisan ya minal imani saking iman. Jadi ketika Allah sudah memasukkan orang ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka, lalu kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam neraka yang di dalam hatinya ada miskol dzarrah, ada sekecil semut lah atau biji zarrah, sekecil biji zarrah ya, biji zarrah semut itu ada
sekecil itu dari iman, maka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ini kan prosesnya udah panjang banget. Terus mandi surga kabeh, mandi neraka kabeh, wis berangkat, proses berangkat. Sampai di bulan di mana itu? Yang neraka buyak mana? Jadi masih ada iman Rasulullah. Kan belum sembahyang, kan di puasa, kan maksiat banyak, sering dosa, apa segala macam. Anak ini seorang di situ, kenapa? Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau anak tuan dijemput suara gitu. Tapi kan habis lupa kayaknya bisa lupa. Itu kenapa? Karena saking berharganya iman. Saking berharganya iman, walaupun kecil bentuk imannya, mau percaya tadi Solo percaya. Tapi kalau sembahyang mau, puasa mau, mandi surga ini mandi. Tapi kalau dikit mungkin pertama, ya kalau usah dikit lah mau sembahyang, mau puasa, mau kamu, nurut di Allah, memerintahnya, menjauhi larangannya, ngomong dikit. Mereka supaya capek menyesuaikan menurutnya, baik dibulat bukan cuma secuil-cuil. Artinya apa? Aja sampai, jangan sampai kita ini termasuk yang terakhir dicari oleh malaikat gara-gara mencari masih ada iman kan, masih ada iman. Misalnya begitu. Oh, pakai kudu sering-sering jaluk pengakuan Rasulullah. Kalau misalnya tempatnya salah, kalau misalnya tempatnya salah, pengen sengaja, pengen disengaja, ya tetap salah. Nggak usah pegawainya mau apa? Bisa lah, salah mana? Salah mana? Bisa lupa ngapura, salah mana? Ini manusia di pegawai, bisa lupa ngapura manusia gitu. Makanya salah. Ya laki-laki pada kalau ya, salah, salah sepangapuraan, salah mana? Salah mana? Pengapura mana? Salah mana? Pengapura mana? Ya terus. Ya memang tempatnya salah pak. Nah, jadi intinya bagaimana kemudian kita punya peran untuk diri kita dan keluarga kita dalam rangka menjaga agar tidak masuk ke dalam neraka. Sudah Allah al-Iswab, Allah al-Wadih, Allah tanam ini tak enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.